Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat semua ya. Oke cuy, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dimana ini dialami oleh Santi Rahmawati. Yang dimana Santi ini mendapatkan panggilan kerja, tapi tempat kerjanya ini goib cuy. Kira-kira tempat kerjanya ini di Saranjana bukan ya? Kejadian ini terjadi pada tahun 2000-an, yang dimana tahun 2000-an itu pasca reformasi tahun 98, 99, 2000-an itu terjadi yang namanya gejolak perekonomian Indonesia cuy, pasca reformasi tersebut, dan susah nyari kerja. Ya mau nggak mau, Santi menerima pekerjaan di luar pulau jauh cuy. Bagaimana kisahnya? Kita mulai ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh Santi sekitar tahun 2000-an cuy, yang dimana Santi ini mendapatkan panggilan pekerjaan di salah satu pulau di Indonesia ya cuy. Santi ini berada di Pulau Jawa dan tempat kerjanya ini di luar Pulau Jawa. Jadi Santi Rahmawati ini bukan nama sebenarnya cuy, saya sudah menyamarkan nama aslinya demi kepentingan kebaikan si pencerita ini cuy. Nah jadi pada saat itu, setelah Santi lulus sekolah, dia ini mencari pekerjaan, ngelamar kerja ke sana kemari, nggak ada panggilan-panggilan. Akhirnya ada satu perusahaan yang memanggil Santi untuk tes interview di perusahaan tersebut. Jadi waktu tahun 2000-an itu nggak ada handphone kayak kita ya cuy ya. Ada handphone tapi belum secanggih sekarang cuy. Jadi Santi ini nggak ngerasa ngirim lamaran ke perusahaan tersebut, tapi ada surat yang ditujukan kepada Santi, yang dimana isi surat itu panggilan pekerjaan, yang dimana isi surat tersebut pun menyebutkan bahwa Santi lolos ikut seleksi di perusahaan tersebut. Santi di sini agak heran sih sebenarnya ya. Dia ini nggak ngerasa ngirim lamaran kerja cuy ke perusahaan tersebut, tapi Santi nggak panjang kali lebar untuk berpikir. Ya udahlah, Santi mencoba menerima tawaran tersebut dengan berbicara kepada orang tuanya bahwa Santi ada tes interview kerja di luar Pulau Jawa cuy, gitu kan, jauh gitu. Santi memohon doa restu kepada orang tuanya, plus memohon supaya dikasih duit gitu kan cuy, bukan memohon sih, minta dikasih duit untuk akomodasi Santi ke perusahaan tersebut. Akhirnya sampailah Santi di perusahaan tersebut. Nah, yang bikin Santi agak anehnya lagi cuy, perusahaan ini dibilang oleh orang-orang ini perusahaan besar gitu kan cuy ya. Jadi orang-orang juga pernah dengar perusahaan ini katanya perusahaan besar. Tapi ketika Santi sampai di lokasi daerah perusahaan tersebut, orang-orang di sana ini pada kayak kebingungan gitu kan cuy. Ditanya oleh Santi alamat PT tersebut, orang-orang di sana seperti agak bingung, kok ini bocah nanya perusahaan yang nggak pernah warga dengar, yang nggak pernah warga tahu bahwa di sini ada perusahaan. Tapi warga tetap ngasih tahu tuh, karena Santi kan menjelaskan di mana daerah dan alamat perusahaan tersebut. Jadi warga ngasih tahu, oh ada di daerah situ, ada di daerah situ. Akhirnya Santi sampai itu, dan di kejauhan Santi melihat perusahaan yang amat besar, tapi jalan untuk ke perusahaan itu, jalannya itu kiri kanan itu seperti hutan cuy, tapi jalannya itu beraspal menuju ke perusahaan tersebut. Jadi jalannya beraspal seperti ini cuy, aspal, kiri kanan hutan, ada sebuah perusahaan besar gitu kan. Lalu Santi berpikir, loh kok orang-orang pada nggak tahu sih perusahaan ini perusahaan segede gini, tapi memang si perusahaan tersebut ini jauh dengan rumah warga gitu kan cuy, masuk terus ke dalam. Jadi ketika masuk ke dalam itu, di daerah itu cuma ada perusahaan itu, di sekitarnya nggak ada rumah warga gitu kan. Jadi seperti gimana ya, seperti ini istana, ini rumah warga jauh gitu di belakang perusahaan tersebut. Akhirnya Santi sampai tuh di perusahaan yang dimaksud tersebut. Lalu di perusahaan tersebut sepi cuy. Ini pabrik gede, perusahaan gede, sepi aktivitas orang bekerja.
Padahal itu waktunya siang hari gitu kan cuy, sekitar jam 10 pagi. Lalu Santi masuk, jadi pintu gerbang perusahaan itu kebuka, Santi masuk, nggak ada security yang ngejaga tuh. Akhirnya ada sesosok perempuan berjalan keluar dari arah pabrik gitu kan. Pabriknya itu gelap cuy, keluar. Cak jalan mampir Santi. Lalu si wanita tersebut bilang, "Saudari Santi Rahmawati ya?" "Iya bu, mari ikut saya." Santi nggak berpikiran aneh tuh, karena orang yang mengajak Santi masuk ke dalam, ya kayak kita juga sih, orang-orang biasa, kayak kita manusia biasa, nggak ada yang aneh. Masuk, dan yang anehnya lagi, yang dites di perusahaan itu, cuman Santi doang gitu kan cuy. Lalu si wanita yang menginterview Santi ini bilang, "Kamu diterima, besok langsung kerja, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Udah gitu doang, nggak ada tes gitu kan. Kirain Santi bakal ada tes gimana, pesertanya banyak gitu kan, perusahaan segede gini. Dan yang Santi bikin nggak takut lagi, ketika Santi melihat ke area produksi, jadi kan tempat si HRD-nya itu tuh di atas gitu, sepi gitu kan, nggak ada aktivitas. Mungkin menurut Santi, berpikir Santi, lah ini kayaknya lagi pada libur, mungkin ada apa gitu, libur mungkinnya lagi nggak beroperasional dulu lah, ya udahlah. Nah, keesokan harinya Santi berangkat tuh ke perusahaan tersebut. Santi naik angkot tuh, kendaraan umum. Ketika di kendaraan umum, di angkot, ada ibu-ibu yang bertanya, "Mbak, Mbak asal dari mana?" "Dari Jawa, Bu." "Oh, dari Jawa, bukan orang sini ya?" "Bukan." "Mbak mau kemana?" "Mau ke perusahaan ini, mau kerja." Nah, si ibu-ibu yang bertanya ke Santi di dalam angkot itu agak terkejut. "Hah? Oh, iya. Hati-hati ya Mbak, jangan macem-macem." Lalu Santi berpikir lagi, ngehulung gitu cuy. Apa maksudnya jangan macem-macem ya? "Oh iya Bu. Udah tuh turun. Terlihat tuh dari jauh perusahaan itu gede, megah gitu. Santi masuk jalan di sana. Dan seperti biasa cuy, perusahaan itu sepi, nggak ada security, nggak ada apa-apa, gerbangnya ngebuka gitu kan cuy. Lalu Santi duduk di tempat kerjanya, di komputer jadul ning cuy, Pentium berapa, tahun 2000-an, Pentium 4 mungkin, Pentium 3. Lalu sudah banyak file-file atau map yang harus Santi kerjakan. Lalu si mbak-mbak yang waktu pertama kali ketemu dengan Santi di pabrik itu nongol gitu kan cuy, bilang ke Santi, "Kerjakan ini, salin ini di komputer, setelah ini beres kamu boleh pulang." Udah gitu aja. Kerja Santi, pabrik itu masih sepi cuy. Ini kemana sih orang-orang? Ya udah, Santi nyelesain tugasnya dan akhirnya beres tuh, alhamdulillah. Sampai sore beres, Santi pulang tuh. Dari pabrik ke depan itu agak jauh lah, lumayan jalan kaki. Udah agak gelap, agak susah juga tuh kendaraan umum di sana tuh, udah mau maghrib itu kan. Menunggu, alhamdulillah cuy, ada lah kendaraan umum, angkot yang melintas, karena memang walaupun jarang tapi ada gitu kan cuy. Setelah itu Santi naik tuh ke angkot tersebut, pulang. Setelah nyampe di kosan, badan Santi ini ngerasa nggak enak, pegel-pegel gitu kan cuy. Lalu Santi, ya udah deh, beristirahat. Mungkin ini hari pertama dia kerja, puyeng juga gitu kan, belum pernah kerja sebelumnya, belum ada pengalaman, mungkin capek lah. Nah setelah itu Santi istirahat, besok harinya bangun seperti biasa, naik angkot lagi cuy, menuju ke perusahaan tersebut. Ketemu lagi dengan si ibu yang nanya kemarin. Lalu ibu itu nanya, "Kamu ini kerja di mana sih?" Nanya lagi gitu kan, "Mbak, kamu ini kerja di mana sih?" "Di perusahaan itu, Bu." Gitu. Si ibu itu ngulang lagi, "Hah? Benar kamu kerja di situ?" "Iya." "Emang kenapa, Bu?" Nggak apa-apa, hati-hati, kamu jangan macam-macam." Si ibu bilang gitu aja. Nah, masuk lagi. Nah, di hari kedua Santi kerja,
Ini ada security cuy sekarang yang menjaga di depan gerbang. Tapi anehnya security ini cuma duduk nunduk ke bawah, pakai topi gitu nunduk ke bawah. Lalu Santi menyapa, "Pak, permisi." Security itu diem aja gitu kan cuy, sambil nunduk ke bawah. Ya udah deh, Santi masuk. Setelah itu tumben nih di pabrik rame gitu kan cuy. Rame suara orang yang lagi kerja sambil ngobrol gitu kan, riuh. Tapi orangnya dikit, tapi suaranya banyak rame. Loh kok gini sih? Ada orang-orang tuh yang kerja tapi semua pada nunduk gitu kan. Semua pakai baju hitam semua. Jadi baju pabrik itu hitam semua bajunya. Pada nunduk semua, menundukkan wajahnya gitu kan. Santi ngelewat juga nggak ada yang mau ngelirik ke Santi atau melihat. Ini kenapa ya orang-orang sombong ke aku gitu kan. Santi berpikirnya seperti itu. Lalu seperti biasa tuh di mejanya udah ada tumpukan file. Santi menyalin lagi di komputer, ngetik, pulang tuh. Ketika pulang, Santi melihat pas security masih di posisi yang sama cuy, duduk sambil menunduk topinya ke bawah cuy. "Pak, duluan pulang ya Pak." Udah. Santi di sana agak kesinggung juga, agak kesel juga, ini kenapa sih orang-orang gitu kan pada diem gitu kan, sombong gitu kan, sombong amat gitu kan cuy. Udah deh, Santi pulang. Dan pulang juga hampir menuju maghrib, tapi alhamdulillah masih ada angkot gitu kan. Lalu supir angkot itu nanya gitu, "Mbak dari mana sih, keluar dari hutan?" Santi kaget, kok supir angkot nanya dari hutan? "Enggak kok, saya nggak dari hutan, itu kok tadi kan dari jalan." "Pak, enggak tadi saya lihat keluar jalan dari semak-semak dari hutan." Santi diam aja gitu, ya aja. "Oh iya Pak, iya Pak." Pulang tuh. Keesokan harinya Santi naik angkot lagi dan ketemu si ibu itu lagi cuy. Lalu ibu itu nanya, "Kamu beneran kerja di situ, di perusahaan itu?" "Iya Bu, emang kenapa?" Udah, turun dulu sekarang." Santi disuruh turun tuh sama ibu. "Emang kenapa Bu? Nanti saya telat kerja." "Enggak, ini penting buat kamu." Lalu si ibu itu menceritakan bahwa perusahaan yang Santi selama ini Santi kerja di situ cuy, itu ternyata perusahaan lama tua yang terbakar, yang dimana orang-orang di sana itu meninggal massal di sana cuy. Banyak orang meninggal di sana karena kecelakaan kerja atau kebakaran di sana cuy. Lalu si ibu itu menceritakan sebelum Santi kerja di sini, ada orang yang di luar pulau juga di Jawa gitu kan, kerja di sini juga. Dia cuma tahan 1 minggu gitu kan. Akhirnya si ibu ini yang menceritakan. Jadi si ibu ini seolah-olah takdir oleh Tuhan yang harus menyelamatkan orang-orang yang tertipu bekerja di perusahaan goib tersebut cuy. Lalu di sana Santi kaget. Wah, masa Bu? Santi orangnya nggak percaya kayak gitu sih. Santi juga kan nggak mau rugi cuy. Udah jauh-jauh dari Pulau Jawa, nyebrang pulau, kerja di situ, ngabisin duit, minta duit orang tuanya minjem sana sini untuk ngekos Santi, untuk biaya Santi. Santi nggak mau percaya gitu aja. Mungkin si ibu ini lagi halu mungkin gitu ya cuy. Yaudah Bu, makasih atas informasinya. Lalu Santi naik lagi angkot, nyetop lagi angkot, turun tuh. Lalu supir angkot itu bilang, "Mbak, mau kemana sih? Kok turun di sini gitu kan? Yang dimana daerah situ hutan, nggak ada jalan, nggak ada jalan raya gitu kan." Lalu Santi bilang, "Itu tuh mau ke perusahaan itu." Supir angkot itu langsung bilang, "Wong gendeng." Ya udah Mbak, bayar. Santi turun. Kenapa sih orang-orang aneh gitu kan cuy? Kata Santi ini, kenapa sih aneh sih orang-orang ini? Bilang saya mau ke hutan. Jalan tuh Santi. Ini bukan hutan, ini jalan aspal menuju perusahaan itu gede perusahaannya kelihatan. Nah seperti biasa Santi melihat pas satpam biasa cuy lagi duduk nunduk ke bawah. Santi menyapa lagi, "Pak, permisi Pak, izin masuk." Diam. Setelah itu Santi masuk ke pabrik itu, ke perusahaan itu. Nah sekarang orang-orangnya banyak cuy. Ada orang-orang di luar. Orang-orang ini pada di luar sih, ngapain kok nggak kerja di dalam, nggak di dalam pabrik gitu kan cuy. Santi bodo amat lah, dia masuk ngerjain tuh tugasnya seperti biasa.
Kali ini Santi agak lembur tuh cuy. Ya pulangnya setelah maghrib. Nah, ketika Santi pulang, ini yang membuat Santi percaya dengan omongan si ibu itu bahwa perusahaan ini ya perusahaan gaib cuy. Setelah Santi pulang, Santi melihat Pak Security berdiri tegak menghadap ke Santi ketika Santi mau keluar tuh. Berdiri tegak menghadap ke Santi dengan wajah yang gosong. Santi kaget kan. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa si bapak mukanya gosong itu kayak kebakar. Lalu Santi mendengar suara-suara teriakan-teriakan minta tolong. Dan ada orang-orang yang bilang, tolong, tolong, panas, panas, api, api. Orang-orang teriak-teriak seperti itu. Seperti kesakitan kebakar. Lalu Santi di sana lari cuy. Lari itu Santi menabrak pasatpam. Tapi yang anehnya lagi, pasatpam ini nggak ketabrak tapi tembus gitu kan cuy. Shhh, kayak gitu kan. Wah, Santi di sana makin kaget. Lari itu Santi. Ketika keluar gerbang, Santi kaget di sana. Jalan yang tadinya aspal mulus ini tertutup lebat oleh dedaunan, seolah-olah jalan ini sudah lama sekali nggak ada yang lewat di situ. Santi kaget tuh. Lari Santi terbirit-birit. Setelah Santi lari terbirit-birit, Santi teriak-teriak minta tolong. Akhirnya Santi pingsan cuy di situ. Dan Santi diselamatkan oleh warga sekitar yang sedang melintas di sana. Lalu Santi dibawa ke polsek terdekat. Lalu Santi menjelaskan kronologi atau apa yang Santi alami. Santi menceritakan bahwa dia bekerja di perusahaan ini, di pabrik ini, sudah hampir 1 minggu. Lalu Pak polisi yang ada di sana dan warga yang ada di sana juga yang mengamankan Santi bilang kepada Santi, ini bukan pertama kali kejadian sama kamu. Ada orang-orang sebelumnya yang pernah mengalami seperti ini. Sudah kami peringati gitu kan. Lalu kami sudah memasang pelang tuh. Di akses jalan ingin ke perusahaan itu sudah dipasang pelang. Tapi setiap kita pasang pelang, pelang itu suka hilang gitu kan cuy. Bahkan sudah bosan lah warga masang pelang di sana. Mungkin penghuni atau orang-orang yang ada di pabrik sana itu ngamuk gitu kan cuy. Mereka nggak ingin perusahaannya itu hilang begitu saja, tidak ingin dilupakan gitu kan cuy. Makanya ketika masang pelang dilarang masuk atau ada tanda gitu ya hilang. Nah, jadi Santi ini kaget cuy. Dia ini merasa kesal iya, takut iya, sedih iya, campur aduk cuy. Dikarenakan apa? Dia ini sudah senang sebenarnya cuy dapat pekerjaan, tapi kok gini gitu kan cuy. Nah, ini yang jadi bikin saya keselnya, ini para setan dan jin. Jangan gitulah, ini orang lagi susah nyari kerja kok di prank gitu kan. Cukup prank itu Atta Halilintar aja sama Mbak Imong yang bikin prank gitu kan, nggak usah kalian gitu kan cuy. Nah, itu cuy cerita dari Santi Rahmawati. Gimana tuh cuy menurut kalian? Semoga kalian terhibur ya dengan cerita ini. Dan jangan lupa nonton video ini sambil ngudut, sambil ngopi juga gitu kan cuy. Mantap. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.